Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam Selasa ini kita masih diberikan nikmat berupa kesempatan kita dapat berkumpul kembali di musala Tiba yang kita cintai. Selawat dan salam jauh sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata Bapak Ibu sidang majelis ilmu yang dimuliakan Allah. Hari ini Ustaz kita adalah Ahmad Bestari, SID, SPDI MA. Calon sesungguhnya adalah Ustaz Agi Wai. Kenal beliau Ustaz Sofian Agi. Beliau sedang di Jambi. Kita cari pengganti beliau. Kita saja kepada Pak Ustaz AB. Waktu dapat silakan. Banyak kamera-kamera itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama betul. Rabbi shrah li sadri Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim.
nashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sampun kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ketua hingga kepada imam kita yang sudah mengimami salat maghrib kita, mudah-mudahan Bapak Ibu salat yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak cukup diterima Bapak Ibu. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan tadi merubah sikap kita. Yo, merubah sikap. Hebat ya. Dan tunggang tunggi saya sikap ada perubahan. Selain merubah sikap, mudah-mudahan merubah nasib kita. Jadi sholat itu tidak ibadah, sedang dikaca ada bang. Bu, kalau terang ada. Tidak ibadah, sedang dikaca, tidak palo, sedang dikaca. Kalau Pak Ibu mengajar palo, tidak akan nampak gini. Mana nampak palo? Itu nampak lalu di nampakan gini kok tak palo tu sikap. Jangan sampai tasapui diorang percuma rajin solat. Pernah terdengar tu? Kasihan ni madok kawak tidak. Jangan sampai itu Pak terangan di telinga awak apalagi maduknya kawak. Percuma rajin solat. Pola nilai 0, percuma lah haji. 0 lah tu Pak. Artinya ibadah yang lakukan tidak merubah sikapmu. Itu maknanya dengan tegas Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat
sholat yang kita lakukan tuh mencegah diri awak dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti konteksnya perubahan sikap. Nah, itu baru nampak tuh hasil sholat. Jadi kalau pahalo sampai mati dah kan nampak. Baam model pahalo. Lah nampak boh. Kalau Allah jalan agak mau baam model pahalo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengkaji terkait firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat Al-Lail. Surat apa? Al-Lail. Surat Al-Lail setelah surat Asy-Syam. Ada surat Asy-Syam, ada surat Al-Lail. Apa arti Al-Lail itu? Kok letakkan nama? Waktu malam. Kini masuk Al-Lail gini. Jadi Al-Lail itu Bapak Ibu berbeda dengan Lailun. Kalau Al-Lail sajak tabanam matahari, sajak tabanam matahari. Itulah mulai Al-Lail sampai waktu Isya. Sepertiga pertama dari sepertiga malam itu Al-Lail namanya. Berarti Maghrib Isya itu Al-Lail. Sampai sepertiga pertama. Sepertiga pertama itu kurang lebih sampai jam 10 malam. Itu masih Al-Lail. Tapi kalau latihan jam 10 malam, itulah sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Namanya ndak Al-Lail, tapi Lailun. Apa namanya? Beda. Ya malam juga, tapi malam juga beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu pada waktu Al-Lail atau Lailun? Isra Mi'raj. Lailun. Berarti setelah sholat Isya. Bukan waktu Isya habis ya. Berarti awal Isya. Atau makanya cari itu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi laila, ya kan? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di pertengahan malam Rasulullah Isra Mi'raj itu, Pak. Itu mangkonyo ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu oranglah terlelap tidur. Oranglah lalu seduai. Pak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bukan awal waktu Isya Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi sepertiga kedua dari sepertiga malam Rasulullah Isra dan Mi'raj. Berarti jam 2 balik malam kante. Jam 2 balik malam. Nah disitulah nampak kekuasaan Allah, Pak Ibu. Dari jam 2 balik malam barangke dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, tapi sabalun waktu subuh Rasulullah sudah kembali lagi. Itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat singkat sekali waktu yang dipergunakan atau dipakai oleh Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj.
Bapak Ibu, itu mana al-lail. Ai para awak kamang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Demi waktu malam. Jadi Allah bersumpah demi waktu malam, Pak. Kadang Allah bersumpah demi waktu saja. Wal as, itu kan demi waktu aja tuh. Berarti waktunya umum 24 jam. Kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah waktu-waktu tertentu. Wal fajri, waktu subuh. Wadduha, waktu duha. Wasyamsi, waktu terbit matahari. Wal laili, waktu malam. Bahagia Allah bersumpah demi waktu malam. Pak Ibu, di antaranya Pak Ibu, waktu malamku, waktu awak beristirahat. Ya nama? Waktu apa? Istirahat. Itu makanya Allah dalam Al-Quran itu menyatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan waktu malam untuk berselimut. Berselimut itu biasanya orang mengadu. Lalu. Berarti kalau malam gua Pak secara ideal dalam konsep agama kita wak lalu ndak bakal rajul. Iya deh no. Ndak pagi karajo, siang karajo, malam karajo. Anda kecapek awak tiba penyakit, awak mana nama berulang tu? Itu menggoyong waktu malamku secara ideal Bapak Ibu waktu istirahat awak. Waja'alna an-nahara ma'asha. Dan waktu siang ma'asha, mencari hidup. Ma'ash artinya bakaran. Ada waktu siang awak bakarajo, malam awak istirahat. Buya, kalau dibalik bakar kira buya. Tak bahalo. Siang lah, lalu malam bakarajo. Buya, kalau kedua-duanya mau dia lalu asal. Siang lalu, malam lalu. Tuan nama tu, apa namanya? Lalu saya tahu. Tulah. Baik Bu, yang mulia Allah SWT. Di sini kita tidak menitik beratkan siang malamnya. Yang penting Bapak Ibu, kita bisa mengatur waktu sesuai porsinya untuk mengistirahatkan fisik. Sebab Bapak Ibu, mataku butuh istirahat, talingo butuh pikiran pun butuh istirahat. Jadi fisik awakku Bapak Ibu kalau ingin sehat awak agih kebutuhannya masing-masing. Mato kalau lama ngantuk lalu jangan dipaksa lagi. Walaupun sedang mendengar pengajian. Kalau mengantuk lalu jangan dipaksa. Iya. Sebab lalu mana awak kalau mendengar pengajian dapat paham malu, tapi jangan lalu ini. Ini karajon guru di buku tentang lalu ibadah sedang mendengar pengajian lalu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa.
ayat yang keempat pesannya untuk kita. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya untuk kalian beragam macam pekerjaan. Jadi awak hidup di dunia ko paibu indah ado alasan ndak bakarajo. Bu, le dong. Kalau ada orang mengecek ndak ada karajo ambo depak, akulah salah dalam Islam. Ndak ada karajo. Sebab Allah sendiri menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Banyak ragam pekerjaan. Dan itu bisa kita lakukan semua. Apalagi hari ini teknologi lah canggih. Nanda punya tangan bisa bakarajo. Nanda punya kaki, ini mohon maaf cakap ya, bisa aja bakarajo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tergolong manusia yang tak bersyukur kepada Allah ketika keluar dari lisan kita inda ado karajo. Sebab karajo banyak, apalagi karajonan halal. Tapi Bapak Ibu, sebanyak itu karajonan halal, ado pulo lawannya. Sebanyak itu pulo karajonan haram. Nah, itu lawannya tuh. Sebab ado surga, ado neraka. Ado karajo kok karajo surga, ado karajo kok karajo neraka. Kalau masuk surga ini sadonya awak tu kosong, neraka mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja ini Bapak Ibu, supaya pekerjaan kita itu berkah. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Fa amma man a'ta wattaqa, maka siapa saja yang rajin memberi. Jadi Bapak Ibu, kalau karajo Bapak Ibu ingin berkah, Bu, le toh. Bapak aja deh. Kenapa? Pahala bapak lalu. Allah kali. Ini dek lama mendengar pengajian, bangun tak lama duduk menyanda, kaki mau unjuk. Iya mengantuk, lama pengajian tu lama. Boleh guys, boleh mana pak? Lalang mau tak pakai kau pakai ndak lain. Oh kaki kau langsung garete je baru. Baik Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin berkah karajo awak Bapak Ibu, awak harus berbagi. Saja profesi awak. Mau jadi pedagang yang berbagi. Kalau Bapak Ibu manggaleh, ini mohon maaf cakap Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu pergi berangkat jualan, dulu kan bersedekah. Itu poin. Kalau Bapak Ibu manggaleh, jadi selesai sholat subuh, sebelum awak berangkat ke pasar ke kedai itu, awaklah lebih dulu bersedekah. Tak perlu banyak Bapak Ibu. Yang penting awak bersedekah, kok 2.000 lah, kok 5.000, insyaallah Bapak Ibu, hari itu juga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
di sini. Jadi memberi itu penting. Kalau Bapak Ibu misalnya tugas di kantor sabanun barake kantor tuh, cobalah berbagi dulu di musola selesai sholat subuh. Nah, itu makanya orang kantor tuh kalau pulang ke rumah ke masjid. Ini kebanyakan kita karena sibuk di kantor sudah pulang ke rumah sholat subuh indah di masjid, ya kan? Ya tak tahu. Subuh indah, maghrib indah, isya indah. Alasannya sibuk karajo. Apakah mungkin karajo itu 24 jam? Itu tidak mungkin. Itu makanya kita ingin cari berkah. Cobalah datang ke surau, ramaikan masjid musola sekitar kita itu. Kalau kita sudah pulang dari kantor, kalau masih di kantor ada musola, ada masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pulang ke rumah, sudah istirahat kita di malam hari, melaksanakan sholat subuh di pagi hari, sebelum kita pulang ke rumah, siap-siap pergi ke kantor, cobalah berbagi dulu. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Allah apa? Wattaqo. Selesai berbagi, bersedekah, jangan lupa wattaqo, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau berbagi itu hablum minan nas, kalau bertakwanya hablum minallah. Gitu Pak Ibu yang melihat Allah Subhanahu. Apa saja karajawa. Jadi tidak ada alasan, sebab bahasa Allah tadi inna sa'yakum lasyatta. Apapun kerja kita dari berbagai macam pekerjaan yang kita lakukan, tetap berbagi dan tetap bertakwa kepada Allah. Jadi jangan salah kita. Ini kadang-kadang ambo kasihan Pak Ibu. Sudahlah karajo ndak jale, berbagi indah lo namua, bertakwa kepada Allah indah puluh. Rugi dunia, rugi akhirat. Dicek tuh. Baik yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini kita lakukan, Allah punya jaminan. Apa jaminan Allah? Fasanu yassiru, maka kami memudahkan baginya lil yusra, untuk kemudahan-kemudahan. Jadi kalau dalam bakarajo, apapun profesi awak Bapak Ibu di dunia gini kok, adonan jadi dosen, adonan jadi guru, adonan jadi dokter, ada yang petani, ada yang pedagang, apa saja pekerjaan kita, kalau kita memberi, rajin bersedekah dan tetap bertakwa kepada Allah, Allah jaminkan pasti Allah mudahkan pekerjaan kita. Baik itu. Jadi kalau ada kita masalah Bapak Ibu, coba tanya ke diri awak, rajin sedekah tidak? Bu, ya Pak ya. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, coba tanya ke diri awak, apa yang salah? Oh, cek balik. Sedekah awak dicek, ibadah awak dicek. Baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Dan dalam bekerja itu Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan tetap jujur dalam kebaikan.
Jujur kan payah apa? Mudah atau payah jujur teman? Payah sulit. Kalau mudah Bapak Ibu, tidak mungkin diletakkan kepada sifat wajib Rasulullah. Dek barek tu mengkonyo ada sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Nan patamu as-siddiq, jujur. Gua mohon maaf cakap Bapak Ibu, sia saja bisa tidak jujur. Apalagi standar kejujuran itu bukan strata pendidikan. Profesor banyak loh paduton. Presiden begitu ya. Nah, presiden paduton. Doktor paduton jangan. Kamu aja nemu. Kita adalah ya. Nah itu berarti kemungkinan itu ada. Sia saja orangnya Bapak Ibu, kalau tidak bertakwa kepada Allah, kemungkinan untuk berdusta ada. Yuk Bu, kamu ada pernah bersombong? Panduto mana? Gelarlah doktor mana? Lah istiqo boleh. Panduto mana? Kalau saya pun sampai panan. Allah karim. Itu maknanya kejujuran itu tidak bisa diukur dengan strata pendidikan. Kejujuran itu diukur dengan strata ketakwaan kepada Allah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maka sifat wajib pertama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW as-siddiq, jujur. Saking jujurnya Rasulullah Bapak Ibu, ini mohon maaf cakap Bapak Ibu, ayat yang turun dari Allah disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah sampaikan kepada umat sebagaimana yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Ini contoh nih, surat Al-Ikhlas. Bagi contoh, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul itu kan sebenarnya khusus kepada Nabi Muhammad. Huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, satu. Jadi kalimat qul tadi secara khusus sebenarnya untuk Nabi Muhammad. Karena ayat tadi turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Muhammad, wallah, dia Allah, ahadun, satu. Sahabatnya Bapak Ibu, kalau ingin dirubah kan bisa dirubah, tidak boleh. Tidak boleh. Alah kullah. Sana tukar tidak kullah kalau untuk awak. Kalau untuk umat Nabi Muhammad yang banyak, qulu, katakanlah oleh kalian, wallahu, dia Allah, ahadun, satu. Tapi dek jujurnya Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mau mengurangi satu huruf pun dari firman Allah yang diturunkan kepada Jibril kemudian sampai kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dan jujur. Dia Pak Ibu, kalau ada pesan dari orang kawa, aja dikurang-kurangi. Ini kadang-kadang indah mana kekurangan batam. Agak penyakit awak tu. Ndak bertambah berkurang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, Rasulullah sudah mendidik kita. Jangankan satu huruf, jangankan satu ayat, satu baris saja tidak dirubah oleh Rasulullah SAW. Ini poin kejujuran Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna, masih kaitannya dengan pekerjaan. Dan siapa saja yang dalam bekerja tadi bakhila, bakhil. Lah itu bakhil. Mikir. Bakhil itu pilih. Sang pilih kalian. Lah itu sang pilih kalian. Lah iya po yo. Allah karim. Sang pilih kalian. Wa amma man bakhila, dan siapa saja yang bakhil, pelit, kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, dan berbangga diri dengan kekayaannya. Kan Ibu, mohon cakap ya. Pelit, berbangga diri. Hati-hati. Apa yang terjadi? Fasanu yassiru lil usra, maka kami akan memudahkan baginya lil usra, untuk kesulitan-kesulitan. Jadi kalau pilih berbangga diri awak dengan kekayaan yang awak miliki, maka ingat Allah akan persulit kita. Paling tidak Bapak Ibu, indah mana sulit di dunia, sulit awak di akhirat. Kalau orang pilih itu bagaimana? Didekati orang atau dijauhi orang? Ditolong atau dipabian? Pabian, ya kan? Ko ado beko hanya sambil karya mah, ado nya dapat musibah kecil pabian lah. Itu dewa pilih tadi. Allah karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita jan pilih tanago, jan pilih ilmu. Kalau ada ilmu berbagi awak, tukar pikiran gitu. Jadi ilmu ku Bapak Ibu kalau ndak kama nambah, awak jangan mengurangi. Dia dong. Kalau masalah ilmu kok ndak kama nambah, awak jangan mengurangi. Paling indah Bapak Ibu, indah mana kalau tambah ilmu pa, laco awak mengaji modeko ko, paling indah mudzakarah awak tukar pikiran, mainge-ingean kajian Bapak. Bapak Ibu, itu supaya awak ko tidak merasa berbangga diri. Tapi kalau awak merasa cukup ilmu, maka di sini awak muncul wastalna, merasa berbangga diri. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah pilih awak kemudian berbangga diri awak, maka di situ Allah akan menurunkan kesulitan. Bahkan ditambah satu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dalam bekerja banyak berbohong. Allah karajo banyak bohong, banyak meluto, data dibohongkan, ya kan? Catatan-catatan dibohongkan. Maka di situ kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu prinsip hidup, jadilah orang jujur dan bertakwa kepada Allah serta rajin memberi
agar kemudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Labi waktu tua. Aku tanya, dia tanya, jangan tanya ke kawan kamari tanya. Pak, ada tanya Pak. Lapas, alam paham saja saudara. Mau itu mana namu kata coba. Kalau mengaji kau langsung paham. Jangan ada yang bertanya. Sebab kalau Pak Ibu bertanya, ambo tidak bisa menjawab. Baik, yang dimuliakan Allah SWT, itu kira-kira pesan Anda yang mau sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan. Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Lagi dimaafkan Bu. Pak, dimaafkan Pak. Alhamdulillah. Sebab dan salah datangnya dari Allah pribadi. Kalau ada nampak Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah SWT. Untuk berkah dan mendapatkan ampunan dari majelis ilmu ini, mari kita sempurnakan dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا